Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hubungan Warga Negara dan Negara. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Anissa Fitri Fajriani sebagai moderator, beserta keempat rekan saya, yaitu Ahmad Syamhan, Alda Permata Intan Baiduri, Bayu Anggi Saputra, dan Fireli Eka Aditya. Di sini kami akan membahas tentang pengertian teori hubungan warga negara dan negara yang mencakup teori Marxis, teori pluralis, teori organis, dan teori elit kekuasaan. Dan yang terakhir ada asas sifat wujud hubungan warga negara dan negara. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bayu Anggi Saputra. Kepada Bayu Anggi kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu pengertian hubungan antar negara. Hubungan antar negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dan negara. Selanjutnya, di Indonesia seringkali terjadi adanya kesenjangan antara peranan negara dengan kehidupan warga negara. Dalam deretan pasal-pasal beserta ayat-ayatnya, UUD 1945 secara jelas mencantumkan hak serta kewajiban negara atas rakyatnya yang secara jelas juga harus dipenuhi melalui tangan-tangan trias politika ala Montesquieu. Melalui tangan legislatif, suara rakyat tersampaikan. Melalui tangan eksekutif, kewajiban negara, hak rakyat dipenuhi. Dan di tangan yudikatif, aturan-aturan pelaksanaan hak dan kewajiban dijelaskan. Saya akan membacakan dan menjelaskan teori hubungan warga negara dan negara. Ada terdapat 4 teori hubungan warga negara dan negara. Yang pertama yaitu teori Marxis. Menurut teori Marxis, negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum borjuis, sehingga sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Justru kekuasaan yang nyata terdapat pada kelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu teori pluralis. Dalam pandangan teori pluralis, negara merupakan alat dari masyarakat sebagai kekuatan eksternal yang mengatur negara. Jadi, dalam masyarakat terdapat banyak kelompok yang berbeda kepentingannya, sehingga tidak ada kelompok yang terlalu dominan untuk menjadi mayoritas kepentingan yang beragam ini dapat melakukan kompromi. Yang ketiga yaitu adanya teori organis. Menurut teori organis, negara bukan merupakan alat dari masyarakatnya, tetapi merupakan alat dari dirinya sendiri. Negara mempunyai misinya sendiri, yaitu misi sejarah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, negara harus dipatuhi oleh warganya sebagai lembaga di atas masyarakat. Di negaralah yang tahu apa yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi, pandangan ini merupakan dasar bagi terbentuknya negara-negara kuat yang seringkali bersifat otoriter bahkan totaliter. Terus yang terakhir yaitu teori elit kekuasaan. Teori ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori pluralis. Menurut teori ini, meskipun masyarakatnya terdiri dari bermacam-macam kelompok yang pluralis, tetapi dalam kenyataannya kelompok elit penguasa datang hanya dari kelompok masyarakat tertentu. Meskipun secara hukum semua orang emang bisa menempati jabatan-jabatan dalam negara atau pemerintah. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fireli Eka Aditya. Kepada Fireli Eka Aditya, saya persilakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu asas hubungan warga negara dengan negara. Asas demokrasi meliputi A. Pancasila, B. Pembukaan UUD 1945 alinea 3 dan 4, C. UUD 1945 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Asas kekeluargaan mencakup isi batang tubuh UUD 1945 dan jiwa kekeluargaan dalam hukum adat dan pembangunan. Sifat hubungan warga negara dan negara. Hubungan yang bersifat hukum. A. Keserasian, hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan. B. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara. C. Prinsip fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara. D. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dengan peradilan merupakan sarana terakhir. E. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hadjon 1987-90. Di dalam pelaksanaan hubungan hukum tersebut harus disesuaikan juga dengan tujuan hukum di negara Pancasila. Hubungan yang bersifat politik. Kegiatan politik atau peran politik warga negara idama bentuk partisipasi mempengaruhi perbuatan kebijaksanaan dan dalam bentuk subjek terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan, misalnya menerima peraturan yang telah ditetapkan. Saya akan melanjutkan presentasinya. Wujud hubungan warga negara dan negara. A. Peran pasif, yaitu merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negara. Contoh, membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas. B. Peran aktif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Contoh, memberikan hak suara pendapat pada saat pemilu. C. Peran positif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara atau pemerintah sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah sebagai pelayanan umum public service. Contoh, mendirikan lembaga sosial masyarakat LSM. D. Peran negatif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi. Contoh, kebebasan warga negara untuk memeluk ajaran agama yang diyakininya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.